Assalamualaikum. Ada yang tahu aku lagi di mana? Hayo tebak aku di mana? Ini aku pagi-pagi sudah pegang nomor antrian seperti ini. Ini pagi-pagi teh nomor antriannya udah gede aja ya, udah 53. Nah, ini aku teh lagi berada di Puskesmas Gempol, nggak jauh sih dari tempat aku ya. Jadi di sini aku teh lagi nganter Asurya berobat. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kali ini enggak lagi kontrol ke rumah sakit ya, ini beda lagi. Ini ceritanya tadi malam tuh Asurya nangis terus ya Allah sampai dipijitin kepalanya, diurut-urut pipinya gitu ya. Jadi Asurya teh lagi kena sakit gigi teman-teman. Ini Asurya teh giginya atas bawah itu berlubang semua. Pas tadi malam itu kumat sakit giginya ya Allah sampai nggak bisa tidur. Jadi kita teh auto begadang semuanya ya. Berhubung hari ini teh hari Senin ya, jadi Masya Allah banget, ini puskesmasnya padat banget, banyak banget yang berdatangan. Padahal aku kesininya itu masih pagi, tapi nomor antriannya udah gede. Di sini juga banyak ya yang mau pada berobat itu enggak kebagian tempat duduk saking padatnya, jadi sebagian itu ya pada berdiri. Nah, di sini aku teh baru aja dipanggil ya, udah dipanggil. Jadi di sini auto pindah tempat duduk ya, karena tempat duduk aku yang sebelumnya itu sudah ditempati sama orang. Dan ini Asurya juga sampai nggak kebagian tempat duduk, jadi duduknya itu harus di tangga gitu ya. Ini teh Asurya lagi sarapan dulu, sarapan martabak. Bukannya di rumah nggak sarapan ya, tapi emang pas di depan puskesmas itu ada penjual martabak dan Asurya itu doyan banget sama martabak. Nih aku sudah sampai rumah ya, dan ini obat Asurya itu dapat 3 dan diminumnya itu setengah-setengah katanya. Nah, berhubung di sini obatnya itu gede-gede, Asurya itu belum bisa nelennya, jadi ya udah deh aku tinyuh aja sama air biar Asurya itu mudah untuk meminumnya ya. Habis ngasih minum obat Asurya teh ya, aku kayaknya kecapean gitu, bukan kecapean. Jadi badannya itu lemes banget karena mungkin dampak kurang tidur ya, karena semalam itu begadang. Ya ada nggak sih ya teman-teman yang samaan kayak aku, kalau anaknya malamnya itu demam atau sakit apa, pasti yang kena dampak itu orang tuanya ya. Orang tuanya itu nggak bakalan bisa tidur. Dan alhasil besok paginya itu badannya itu akan terasa lemes, puyeng, ya pokoknya nggak mau ngapa-ngapain deh, malas beraktivitas. Samaan gabun kayak aku. Kalau aku tuh emang orangnya kayak gitu ya. Dan ini langsung aja aku teh habis nginumin obat Asurya aku langsung tidur. Nah, terus di sini aku terbangun itu gara-gara ada pembeli. Kata aku teh ya udah bikin sendiri aja. Kalau mau es bikin sendiri, kalau mau kue ya silakan ambil. Kalau mau kembalian ini uangnya gitu ya. Tempat wadah uang aku gitu aku kasihkan gitu ya. Aku sih orangnya bebas percayaan sama orang karena emang di sini kan udah hafal semua ya sama orang-orang sini. Dan terus pembelinya itu katanya nggak mau, aku pengen belinya seblak. Ya udah deh, di sini alhasil aku teh harus bangun meskipun itu mata teh masih ngantuk ya. Nah, setelah selesai bikin seblak teh perut aku ternyata lapar ya. Pas begitu lihat jam, pantesan aja lapar karena jam itu sudah menunjukkan jam 2. Ya udah, di sini aku bikin seblak juga ya buat makan sendiri. Kebetulan tadi pagi itu ada nasi sisa 1 piring udah aku angetin. Dan untuk makan Pak suami aku teh udah pesan online ya. Jadi aku pesan, aku telepon sama penjualnya, nanti tolong anterin ke Pak suami aku pas begitu jam 12, katanya iya oke siap. Nah, setelah makan ini aku teh garcep aja mau beraktivitas di rumah karena emang ini pekerjaan rumah belum ada yang dipegang satupun. Nah, jadi pertama-tama ini aku lagi nyuci perabotan dapur dulu, kayak perpiringan, pergelasan gitu-gitu ya. Terus juga di sini teh ada cucian baju yang belum aku cuci, ada bekas tidur semalam yang belum aku gulung-gulung. Tapi ya udah, di situ untuk pekerjaan yang 2 itu aku tinggal dulu. Karena sekarang ini aku teh mau pentingin dulu yang di sini, yang di warung ya. Ini kelihatannya tuh udah aku teh udah sumpak, bener-bener sumpak banget ini teh. Ini teh yang kemarin aku videoin ya, yang kena tikus itu. Nah, di sini di dalamnya teh belum aku beresin.
Ya aku kalau lagi mager orangnya seperti itulah, bodo amat gitu. Dan sekarang ini aku teh pentingin dulu beberes di sini. Nah, kalau udah bersih mah gitu kelihatannya teh enakeunnya. Nah, di sini tuh di dalam sebenarnya nggak banyak perabotan, cuma di situ teh ya ada beberapa jualan aku yang ada di dalamnya ya kayak persabunan, obat-obatan, rokok, korek gitu ya. Dan sebagian lagi itu teh nggak ada kosong dan di sana tuh hanya ada mesin pemanggang roti, ada blender dan juga ada toples-toples yang nggak ada isinya gitu ya. Ini sebelumnya ini teh gupet aku yang ini kalau warungnya dibuka di bagian depan dulu teh penuh banget. Jadi aku kalau ingat aku teh sedih kalau ingat dengan warung aku ya sedih karena sekarang warung aku teh nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Bahkan kalau ada yang jajan nanyain pengen beli ini, pengen beli itu teh nggak ada. Hasil yang pada mau beli teh pada balik lagi. Ya untuk saat ini mah tetap disyukuri aja ya keadaan aku yang lagi terpuruk seperti ini. Yang penting aku teh masih bisa makan meskipun dengan lauk seadanya. Terus anak juga masih bisa dikasih bekal gitu buat sekolah. Karena emang kalau untuk zaman sekarang mah ya jarang anak yang berangkat sekolah tanpa bekal ya. Jadi harus bekal sekarang mah. Nah, keadaan aku sekarang ini ya, aku teh sudah berjalan 3 tahun keadaan aku yang lagi terpuruk sampai sekarang gitu ya. Kenapa enggak? Karena emang pengeluaran aku itu sekarang lagi besar-besaran banget. Yang pertama itu kan waktu aku hamil dulu 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu ya, terus anak aku meninggal pas pas lahiran. Jadi dia itu hidupnya cuma 16 menit aja. Terus selang beberapa bulan terus aku juga hajatan itu hitan asurya ya. Itu tuh memakan biaya yang sangat besar gitu sampai puluhan juta gitu ya. Terus habis hitan asurya itu aku juga bikin rumah ini yang sekarang aku tempati gitu ya. Meskipun ini rumah ini pemberian dari pemerintah, tapi kan enggak semuanya dari pemerintah ya. Jadi aku teh dapat bantuan sebesar 17 juta aja. Nah, sedangkan rumah ukuran pemerintah itu kan sekian kali sekian gitu ya. Terus aku nggak mau yang modelnya kayak gitu sempit. Jadi di sini aku tambahin dengan modal sendiri. Jadi di sini teh kalau nggak salah 10 kali 7,5 gitu ya. Jadi rumah aku tuh besar banget. Jadi alhasil di sini teh biayanya bener-bener pembengkakan biaya banget ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih terus untuk membayar hutang gitu ya, bekas rumah dan juga bekas hajat. Kalau bekas hajat sih kalau untuk barang-barang gitu ya itu teh udah lunas semua, tapi di sini mah kan suka ada yang kondangan-kondangan gitu ya, dan kondangan-kondangan itu harus dibayar. Jadi per tahunnya teh ada aja yang hajat ya, jadi aku teh harus bayar kondangan gitu. Nah, untuk biaya rumah juga alhamdulillah sekarang teh cuma sedikit lagi. Mudah-mudahan untuk tahun depan semua hutang-hutang aku lunas biar bisa kembali lagi kayak dulu ya perekonomian aku. Aku sedih lihat warung aku seperti ini ya. Mudah-mudahan kalau kitanya punya niat baik pengen bayar hutang, Allah itu selalu kasih jalan ya, karena emang niat aku kan nggak mau kabur ya dari masalah utang. Pengennya itu pengen cepat-cepat dilunasi gitu biar lancar rezekinya. Maaf ya teman-teman, aku jadi sedikit curhat. Gak apa-apa ya teman-teman. Kalau mau ya silahkan didengar, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Jadi biar aku plong aja gitu ya. Nah, di sini kembali lagi ke dalam aktivitas aku. Nah, kali ini aku lagi bikin gorengan untuk 2 bocil ini. Dan sekarang itu di tempat aku ada menu baru yaitu chili oil. Jadi di sini anak-anak suka beli gorengan dengan bumbu chili oil dan juga dikasih asin gitu ya. Jadi mereka tuh pada senang. Jadi untuk persebelakannya sama mie setan dan juga spaghetti itu teh sudah pada bosen. Dan emang ya karena emang aku tuh jualan seblak tuh udah lama banget, udah tahunan. Jadi ya pantas lah kalau mereka itu pada bosen. Dan sekarang waktunya aku tuh harus memikirkan ide jualan lagi. Kira-kira apa gitu idenya ya yang anak-anak itu pada suka
Kak, bukan cuma anak-anak tapi para orang tua juga. Karena emang aku kan di sini jualannya online gitu ya. Jadi biar lihat postingan aku, jadi pelanggan-pelanggan aku teh pada tertarik lagi, pada mau jajan lagi di warung aku. Doanya ya teman-teman, semoga warung aku kembali laris manis kayak dulu.